Dulu jualan HP, sekarang jualan mobil sob. Inilah yang dilakukan Huawei. Karena merek HP-nya diblok di Amerika, akhirnya doi jualan mobil. Dan sialnya, mobilnya keren abis sob. Bahkan sangat bisa untuk menyaingi Tesla, yang notabene produk dari Amerika. Nah, terlebih mobil ini laris manis sob. Intro dulu. TNT Corner, capturing automotive from another side. Kemarin setelah launching M5, kini Huawei melanjutkan perjuangan kiprahnya di dunia permobilan. Huawei kini meluncing mobil seri M keduanya, yaitu M7. Nah, mobil berbentuk SUV listrik ini laris manis di pasaran sob. Baru 4 jam, laku 20.000 unit. Gokil. Mari kita obok-obok seperti apa gokilnya mobil ini. Tapi sebelum itu, jangan lupa di-injus dulu subscribe-nya sob. Yeah, I'm about to. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. Eksterior. Kalau ngomongin secara dimensi, mobil ini ada di dimensi yang sama dengan mobil-mobil 7-seater. Bahkan, dimensi mobil ini sama persis dengan milik Land Cruiser. Nantinya, mobil ini akan bersaing dengan Pajero, Fortuner, dan kawan-kawan. Nah, bedanya adalah mobil ini tentunya tidak mengandalkan mesin bensin sebagai pemasok tenaga utamanya. Mesin bensin di sini hanya untuk pengisian baterai atau kata lain adalah hybrid. Dari sisi eksterior, bisa dilihat konsep yang diusung adalah minimalis modern, di mana mobil ini tidak banyak lekukan-lekukan tajam seperti era-era sebelumnya. Dan mobil ini juga bergaya hampir mengotak. Tentunya dibalut dengan nuansa kemodernan. Dari depan, sangat simpel. Untuk pencahayaan, mobil ini mengandalkan LED projector yang dilengkapi dengan DRL yang menyambung dari sisi satu ke satunya, sepanjang di bawah kap mesin sob. Untuk lampu kabut berada di samping bawah yang bergaya vertikal, juga menggunakan LED. Untuk grill sangat besar, seperti mengisyaratkan mobil ini menggunakan mesin dengan tenaga besar. Walaupun aslinya mesin di bawah kap ini hanya 1500 cc turbo sob. Untuk bumper bawah, meskipun mobil ini bergaya SUV, namun tidak menggunakan skid plate seperti mobil-mobil SUV pada umumnya. Dari samping, hal yang keren ada di sini sob, di mana mobil ini seperti tidak memiliki handle pintu. Karena handle-nya menggunakan model tanam dan akan keluar jika akan digunakan aja. Memang mobil-mobil sekarang seperti makin minimalis aja. Dari samping mobil ini juga minim lekukan, hanya ada sedikit aksen pada sisi bawah. Dan karena mobil ini masih menggunakan bahan bakar untuk pengisian baterai, tempat pengisian tangki pun masih terlihat seperti mobil-mobil bensin pada umumnya. Dari sisi belakang, ada bentuk yang tidak biasa untuk sebuah SUV besar. Mobil ini menggunakan gaya lampu menyambung senada dengan depan, dan juga bergaya seperti capit kepiting. Dengan tulisan Aito yang ada di tengah dan tidak ada sama sekali logo DFSK maupun Huawei. Meskipun mobil ini adalah kerjasama di antara kedua brand tersebut sob. Untuk dari sisi belakang ini, mobil ini tidak ada aksen berwarna hitam layaknya SUV-SUV kebanyakan. Sepertinya, Huawei sengaja memperkenalkan mobil ini dengan mobil perkotaan yang ramah lingkungan. Keren. My heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster. Interior, yuk kita masuk ke dalam kabinnya. Dari dalam bisa dilihat bahwa Aito M7 ini menerapkan kemewahan mutlak pada mobil ini. Seluruh interior dibalut menggunakan bahan soft touch sebagai sebagian besar material utama pada mobil ini. Dipadukan dengan aksen dark chrome yang mengisi garis di sepanjang bodi. Pemilihan gaya kemewahan yang keren. Seperti Huawei M5 yang kemarin kita bahas, M7 ini juga menggunakan panel instrumen full digital dan juga layar infotainment yang super besar, yang berfungsi juga sebagai alat kontrol dari fungsi mobil ini.
ini. Konfigurasi kursinya adalah 6 kursi minimal dan bisa digunakan 7 kursi secara maksimal. Kursi baris kedua mobil ini sudah bergaya captain seat, serta pengaturan posisi duduk sudah lengkap antara kursi baris pertama dan kedua, sehingga dipastikan sangat nyaman untuk berkendara jarak jauh sekalipun. Mobil ini juga memiliki sunroof yang besar sob, pasti kece badai kalau naik di dalamnya. Tidak seperti banyak mobil pintar yang secara langsung menambahkan perangkat lunak navigasi seluler ke sistem kokpit, M7 menampilkan platform Harmony OS Smart Cockpit yang secara khusus yang mengoptimalkan Smart Map dan pengalaman navigasi berdasarkan peta kelopak. Sebuah maps yang populer di generasi sebelumnya yaitu i2 M5. Tingkat penggunaan bulanan bahkan mencapai 93,1% dibandingkan dengan peta-peta yang lain sob. Jika sistem smartphone dan kokpit pengguna masuk ke akun Huawei yang sama, pengguna dapat membuka navigasi ponsel sebelum naik. Dan layanan navigasi ponsel akan secara otomatis disinkronkan dalam sistem komputasi mobil untuk memandu pengguna ke tujuan. M7 juga dilengkapi dengan audio mobil yang mengesankan, menggunakan Huawei Sound System yang kemarin mendapatkan pujian yang tinggi pada M5. Pengaturan audionya mencakup 19 speaker. Selain itu, Huawei juga telah menjamin kemitraan dengan perusahaan rekaman top dunia dan platform video utama yang akan memenuhi kebutuhan pengguna akan konten premium. M7 mendukung Harmony OS Super Desktop, menarik pengguna untuk mengakses aplikasi seluler yang ditampilkan pada tampilan mobil. Jadi HP-nya bisa di-linkkan dengan tampilan yang ada di mobil sob. Menariknya, fitur Harmony OS Cockpit Facial Recognition mampu beralih antara akun pengguna dan akun tamu. Jadi layar entertainment ini bisa digunakan untuk beberapa akun sob. Gokil. Mesin, mobil ini tetap pakai mesin bahan bakar H15RT 1500 cc 4 silinder turbocharged berdaya 125 PS. Tapi mesin itu hanya untuk ngecas aja sob. Mesin utamanya adalah mesin yang menggunakan motor tunggal di bagian poros roda belakang berdaya 272 PS dengan torsinya 360 Nm. Mobil ini 0-100 km per jam bisa meraih dalam waktu 7,8 detik. Gokil, kenceng banget ya. Better believe in your mind, 'cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity. Nah, sekarang kita ngomongin harga. Untuk harga, memang agak kurang bersahabat sob. Tapi mobil ini masih lebih murah, bahkan setengah harga daripada Tesla. Karena Huawei i2 M7 dibanderol dengan harga termurah 715 jutaan. Sedangkan untuk motor listrik ganda, dibanderol dengan harga 760 jutaan. Agak lebih mahal daripada Pajero dan Fortuner. Tapi tentunya, dengan nggak perlu isi BBM, ini keren sih. Gimana menurut teman-teman? Komen di bawah ya. When I feel like this, I'm immortal. Don't be scared. Just level up, don't be scared. Oke, sekian dulu sob info dari TNT Corner. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Kita doakan sehat selalu, lancar rezekinya, sukses karirnya, sukses usahanya, dan semoga segala memiliki apa yang diinginkannya sob. Amin. See you in next video, dan I'll be back. Ciao. You don't wanna make me mad. I stay strong. You will never see me crack. And if you get in my way, you gonna feel the wrath. Gotta say it to my face while he's looking back. Mirror breaks after math. When I hate, I attack. And when I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. When I feel